Sehat ya? Sehat Oke. Bapak. Bapak sebenarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi waktu ya. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pertemuan dan pelajaran kali ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini IPS 3 ya. Ada berapa siswa? 30 siswa. Ini yang join masih 22. Seperti biasanya, yang belum join segera dihubungi ya teman-temannya, segera ikut join karena pelajaran akan segera dimulai biar nggak ketinggalan pelajaran nanti teman-teman kalian ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya, biar kalian nggak bosan mendengarkan saya ketika menyampaikan materi. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Sudah bisa dilihat? Sampun ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Tapi sebelumnya disiapkan dulu buku sama pulpennya. Jadi nanti apa yang penting, apa yang perlu dicatat kalian catat biar nggak lupa. Jadi sewaktu-waktu nanti ada tanya jawab atau ada ulangan harian, kalian mudah untuk menjawabnya ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang peradaban Islam, yaitu Daulah Utsmani ya. Di situ ada 5 pembahasan yang akan saya bahas kepada kalian. Nanti satu persatu itu akan kita jelentrehkan, akan kita bedah satu persatu ya. Yang pertama di situ ada lahirnya Daulah Utsmani ya. Jadi gimana sih sejarah lahirnya Daulah Utsmani itu? Kemudian yang kedua ada strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Ya, jadi strategi apa yang dipakai ketika pada pemerintahan Daulah Utsmani ya. Kemudian yang ketiga ada kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani. Ya, jadi tokoh-tokoh siapa saja yang bisa membawa kerajaan Daulah Utsmani itu menjadi bangkit kembali. Kemudian yang keempat ada kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Jadi faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan peradaban Daulah Utsmani itu mengalami kemunduran pada waktu itu. Ya. Kemudian yang kelima ada sejarah peninggalan Daulah Utsmani. Jadi peninggalan-peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh pada kerajaan Daulah Utsmani. Ya. Oke, yang pertama di situ ada sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Dicatat ya, apa yang perlu dicatat. Yang sekiranya penting dicatat. Jadi, sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani itu merupakan kerajaan Islam ya, yang beribu kota di Istanbul, Turki. Jadi Daulah Utsmani itu adalah kerajaan Islam yang tepatnya di Istanbul, Turki, tepatnya. Ya, termasuk satu di antara 3 kerajaan yang terbesar pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Jadi setelah Daulah Abbasiyah di Baghdad runtuh, kemudian diteruskanlah sama kerajaan Daulah Utsmani. Ya. Lah, periode kekuasaan Daulah Utsmani di situ kurang lebih ya 6 abad lamanya. Pada masa kejayaan Daulah Utsmani itu 6 abad ya. Kekuasaan Daulah Utsmani itu meliputi 3 benua, yaitu yang pertama ada benua Eropa, kemudian Afrika dan juga Asia. Ya. Lah, siapa pemimpin pada masa kejayaan itu? Yaitu Sultan Sulaiman, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Nah, kemudian lahirnya Daulah Utsmani
itu berasal dari salah satu suku, yaitu sukunya suku Kayi yang berada di Turkinya, Turki Barat, ya. Jadi lahirnya Daulah Utsmani itu berasal dari salah satu suku, yaitu suku Kayi yang bernama suku Kayi yang bertempat di Turki, Turki Barat. Nah, kemudian bernama pemimpinnya itu bernama Sulaiman tadi. Nah, Sulaiman Shah itu mempunyai anak yang bernama Etogrol, ya, dan Etogrol mewariskan kepada anaknya yang bernama Utsman, dan Utsman inilah yang dinisbahkan menjadi nama daulah ini. Jadi asal usul kok bisa dinamakan Daulah Utsmani itu kenapa sih? Nah, jadi di situ sejarahnya. Jadi Etogrol itu mewariskan kepada anaknya yang bernama Utsman, dan Utsman itulah yang dinamakan menjadi Daulah Utsmani, yang bisa simbol Daulah Utsmani itu asal usulnya itu, ya. Kemudian ada strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Oke. Jadi kebangkitan Daulah Utsmani itu tidak luput dan tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada waktu itu. Jadi ketika kebangkitan Daulah Utsmani, Daulah Abbasiyah itu paling ujung kritis, ya. Tidak hanya itu, kemudian bertepatan bersamanya dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang sangat hebat, ya, yang bisa membawa Daulah Utsmani itu menjadi bangkit kembali, yang bisa membawa jaya kembali. Sekarang pertanyaannya gini, siapa pemimpin-pemimpin hebat yang bisa membawa Daulah Utsmani itu menjadi jaya kembali, yang bisa menjadi berdiri kembali? Yaitu yang pertama di situ ada Utsman. Nah, strateginya Utsman gimana? Strateginya Utsman di situ, Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, ya. Semua atas dasar karena Allah, jihad fisabilillah. Para pejuang tersebut sering disebut dengan pasukan Al-Ghazi, ya, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan. Nah, Utsman ini adalah seorang yang sangat pemberani. Karakternya itu adalah orang yang sangat pemberani, ya, mukhlis, adil dan arif atau bijaksana. Dengan sifat yang dimiliki oleh Utsman tersebut, maka umatnya itu alangkah bangga, ya, mempunyai pemimpin seperti Utsman tersebut dengan karakter-karakter yang seperti itu. Nah, kemudian Utsman adalah pendiri Daulah Utsmani yang bisa mencengangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Nah, ketika Utsman meninggalkan wilayah sekitar kurang lebih 16.000 km persegi. Jadi sangat luas, ya, yang ditinggalkan oleh kerajaan Utsman. Kemudian yang kedua ada Orhan, menggantikan kedudukan ayahnya, ya. Orhan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Jadi strategi di situ Orhan itu membentuk pemerintahan yang kuat, ya. Untuk itu dia banyak membangun bangunan militer, membangun bangunan, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid dan akademi ilmu pengetahuan. Nah, itu strategi di Orhan. Kalau di Utsman tadi kan membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, jihad fisabilillah, ya. Kemudian yang di Orhan ini dia membentuk pemerintahan yang kuat, ya. Pemerintahan itu dikuatkan, jadi dievaluasi. Ketika di Utsman itu dievaluasi lagi menjadi pemerintah yang baik di Orhan. Kemudian yang ketiga ada Murad I, ya. Setelah Sultan Orhan wafat, kemudian kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putranya kedua dari Orhan. Nah, ya, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertamanya Orhan itu, yaitu Sulaiman, itu meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, kemudian digantikan oleh Murad I ini, anak kedua dari Orhan, ya. Karakter Sultan Murad I ini adalah seseorang yang sangat pemberani, gemar berjihad, kemudian dermawan, dan juga tekun menjalankan agama, dan dia mencintai peraturan-peraturan yang telah ia buat, dan berbuat adil kepada rakyat dan tentara-tentaranya pada saat waktu itu. Itu karakter yang dimiliki oleh Murad I, ya. Kemudian strateginya gimana? Strateginya itu Murad I itu berhasil meluaskan wilayah di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Jadi butuh strategi yang sangat cerdas dan tepat, ya, untuk bisa menaklukkan, meluaskan wilayah di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Nah, banyak kota yang ditemukan oleh Murad I dan hampir tidak terbendung, membuat bangsa Eropa dan bangsa Barat itu mulai cemas dan gelisah
dengan pergerakan Murad I yang seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya, yang keempat ada Bayazid I ya. Setelah Sultan Murad I wafat, kemudian pemimpin Daulah Utsmani itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah seorang yang sangat pemberani, ya, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan di wilayah Islam. Jadi dulu itu kan identik dengan memperluaskan wilayah. Seperti di Islam ini, kenapa sih Islam kok dikit-dikit perang, memperluaskan wilayah? Perang ya, untuk memperluaskan wilayah, yaitu untuk apa tujuannya? Itu untuk menyebarkan agama Islam agar mudah menyebarkan agama Islam dengan mudah. Jadi dikit-dikit beliau itu perang untuk memperluaskan wilayah, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian strateginya gimana? Nah, strateginya Bayazid I ini dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran. Jadi kemiliteran diperkuat lagi, diperbaiki lagi, ya, di sini. Kemudian mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen, yaitu Anatolia. Kemudian hanya dengan jangka waktu setahun negeri-negeri itu dikuasai, ya. Namun Bayazid mengurungkan niatnya karena pada waktu itu ada serangan dari tentara Mongol di para pimpinan Timur Leng. Nah, itu strategi ketika di Bayazid, ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya, yaitu kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani. Ini sampai jam 10 berapa? 10.15 ya? Halo? Ini udah selesai. Udah selesai berarti ya? Sedikit sekali waktunya, oke ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Nanti untuk bab selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah masih. Semangat ya. Ya, semangat. Nah, tadi melanjutkan pelajaran yang tadi dipegang oleh siapa? Arif ya. Halo, Arif sudah bisa masuk? Sampun Bu. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Arif sampai habis ya. Silakan Pak Arif. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat ya? Insya Allah. Insya Allah harus semangat ya. Kalau mencari ilmu harus semangat. Ini suara saya jelas kan? Masih jelas ya? Karena rumah saya dekat sama masjid, jadi suara speaker masjid sangat keras sekali. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah agar diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah bisa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Langsung saja kita masuk ke bab selanjutnya ya. Saya share screen terlebih dahulu. Kebangkitan Daulah Utsmani ini diprakarsai oleh Muhammad I. Ya, bisa dikatakan Muhammad I ini adalah pendiri Daulah Utsmani pada periode kedua setelah membawa kebangsaan berjuang kembali meraih kejayaannya. Ya, dengan tekad yang kuat Muhammad I itu mempersatukan seluruh keluarganya dan saudara-saudaranya. Kemudian akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya. Jadi Muhammad I ini
telah mengumpulkan semua keluarga, kerabat, saudara-saudaranya itu dikumpulkan untuk mempersatukan sehingga bisa membuat kemajuan pada peradaban Islam Daulah Utsmani ya. Kemudian di antara penguasa Daulah Utsmani generasi kedua itu membawa ke puncak kejayaannya adalah yang pertama ada Muhammad I, kemudian Murad II, Muhammad II Al-Fatih ya, kemudian ada Bayazid II, kemudian ada Salim I, kemudian ada Sulaiman Al-Ghunani. Nah, itu adalah kemajuan peradaban Islam pada waktu itu, Daulah Utsmani. Kemudian ada kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Nah, ini faktor-faktornya kemunduran peradaban Daulah Utsmani pada saat itu dikarenakan apa? Ya, runtuhnya Daulah Utsmani ini disebabkan karena yang pertama satu faktornya kondisi pemerintah yang lemah. Ya, pada waktu itu kondisi pemerintahnya itu sangat lemah dan kemerosotan akhlak pada pemimpin Daulah Utsmani. Kemudian yang kedua ada melemahnya kekuatan militer. Ya. Dan serangan dari bangsa Eropa. Adanya serangan pas waktu kekuasaan militernya yang lemah, goyang, ada serangan dari bangsa Eropa. Nah, kemudian yang ketiga ada gerakan oposisi sekuler. Nah, itu faktor kemundurannya peradaban Daulah Utsmani pada waktu itu. Disebabkan karena 3 faktor itu, ya. Kemudian bukti sejarah peninggalan Daulah Utsmani. Yang pertama ada Masjid Biru. Nah, Masjid Biru ini merupakan kediaman resmi dan pusat pemerintahan Sultan Turki Utsmani selama kurang lebih 400 tahun ya. Dari tahun 1465 sampai 1858. Kemudian yang kedua ada Topkapi. Topkapi itu sebuah kompleks yang terdiri atas 4 halaman utama dan banyak bangunan yang lebih kecil. Letaknya yaitu persis di tepi pantai di titik pertemuan antara Selat Bosporus. Nah, kemudian ada Dolmabahce, itu adalah istana ya yang dibangun di Istanbul. Dolmabahce ini dibangun oleh Sultan Abdul Majid I pada tahun 1843 hingga 1856. Pembangunan istana megah ini diperkirakan ya menelan dana berupa 5 juta koin emas pada waktu itu atau setara dengan 35 ton emas. Kemudian yang keempat ada jembatan Mostar atau Starimos, merupakan jembatan yang peninggalan dinasti Utsmaniyah. Jembatan ini berada di kota Mostar di negara Bosnia dan Herzegovina. Jembatan Mostar ini dibangun pada abad ke-16 masa pemerintahan dinasti Utsmani. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Mungkin nanti bisa dibaca, diulang-ulangi lagi sampai kalian paham, dan itu disimpan di HP, di-download di HP. Jadi sewaktu-waktu ada ujian, ada ulangan, ada pertanyaan, kalian bisa dibuka lagi ya. Tapi kalau kalian cuma melihat sekarang terus gak di-download, cuma dilihat aja, nah nanti gimana pas kalian waktu-waktu ada ulangan, ada pertanyaan, nah itu gimana kalau lupa. Jadi kalau kalian punya filenya di-download di HP itu kan enak. Sewaktu-waktu kalian ada dibutuhkan lah, kalian bisa dibuka lagi, dibaca-baca lagi ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.